Kebangkitan Kristus adalah fakta historis tentang jaminan keselamatan dan pengharapan kebangkitan orang mati dengan tubuh kemuliaan yang sama seperti tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus ini adalah suatu fakta sejarah, tidak bisa dibantah. Ini adalah suatu peristiwa historis, dan kebangkitan dia dari antara orang mati ini juga menjadi jaminan keselamatan bagi kita sekalian. Dan juga pengharapan kebangkitan kita dari antara orang mati dengan tubuh kemuliaan yang sama seperti tubuh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 dan 2 ini, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Berita Injil ini berbicara mengenai kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati, dan juga kedatangannya yang kedua kali. Paulus menyatakan kepada jemaat yang ada di Korintus ini bahwa mereka karena pemberitaan Injil, mereka sudah terima, mereka sudah percaya kepada berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus itu. Iman, kepercayaan kepada Kristus yang mati, yang bangkit itu, yang diberitakan oleh Paulus dalam Injilnya, itu yang membuat kita bisa teguh berdiri menghadapi berbagai cobaan dan badai dalam kehidupan. Kenapa demikian? Karena kita mempercayai satu pribadi yang hidup, yang ketika kita menghadapi badai, kita tidak menghadapi sendirian. Dia ada bersama kita, dia ada di dalam kita. Ini yang membuat kita teguh berdiri, karena iman kita kepada Kristus yang diberitakan dalam Injil. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Berita Injil tentang kematian, kebangkitan Kristus, ketika kita terima dan percaya kepada berita Injil itu, itulah yang memberikan kepada kita jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Asal kamu teguh berpegang padanya. Jadi ini tanggung jawab kita, saudara. Setelah kita terima Injil, percaya, kita tetap berpegang teguh pada iman, keyakinan kita pada kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Itu yang akan membuat kita tetap teguh berdiri dalam iman dan pengharapan kita kepada Yesus yang sudah bangkit, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi ada kekecualian di sini. Ketika seorang mengabaikan fakta yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi dia, dia abaikan itu, dia anggap itu sebagai sesuatu yang biasa, bisa saja membuat dia tidak akan memperoleh jaminan keselamatan. Padahal Yesus sudah menjaminkan itu melalui kematian dan kebangkitannya. Karena dia sendiri walaupun orang Kristen, tapi dia mengabaikan semua fakta ini dan dia tidak memberlakukannya dalam kehidupannya. Paulus mati karena berita Injil, kematiannya menjadi suatu kematian yang konyol. Petrus mati karena pemberitaan Injil, maka kematiannya menjadi kematian yang konyol. Banyak di antara kita yang menderita karena pemberitaan Injil, maka penderitaan yang kita alami karena pemberitaan Injil menjadi suatu penderitaan yang sia-sia. Kita rela berkorban nyawa, berkorban waktu, berkorban harta benda untuk mendukung pemberitaan Injil, maka semua usaha pelayanan kita lakukan menjadi sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kita tetap terbelenggu oleh 3 musuh: dosa, kematian, dan iblis. Kalau Yesus
tidak bangkit. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati itu adalah fakta historis, fakta sejarah. Itu adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Dia disalibkan, dikuburkan, lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan itu menjadi jaminan keselamatan, hidup yang kekal bagi setiap kita yang percaya. Dan itu juga menjadi suatu pengharapan bahwa orang yang mati dalam Tuhan akan bangkit dengan tubuh kemuliaan seperti tubuh kebangkitan Yesus Kristus. Tubuh kebangkitan ini tidak bisa lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara bisa hadir di mana saja sekarang ini. Kalau saudara dan saya sudah menerima tubuh kebangkitan seperti tubuh kebangkitan Yesus, tidak tua-tua lagi, muda terus. Gigi yang sudah ompong muncul kembali. Ini pengharapan yang Tuhan jaminkan melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kita juga dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan yang sama seperti tubuh Yesus. Dengan tubuh kebangkitan itu dia naik ke surga tanpa bantuan pesawat terbang. Seperti itulah tubuh kebangkitan yang nanti kita akan terima karena Kristus menjadi sulung kebangkitan itu.